Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlin Vina Widianti, NPM 1913010301 dari kelas 5A6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan pengembangan dalam perusahaan multinasional. Jadi di sini saya akan menjelaskan 4 subbab materi. Yang pertama adalah peran tujuan pelatihan dan pengembangan dalam ekspatriat. Yang kedua adalah Component of Effective Pre-Departure Training Program atau komponen-komponen yang efektif untuk pelatihan sebelum keberangkatan. Yang ketiga adalah How International Teams Benefit the Multinational atau bagaimana keuntungan yang didapat oleh karyawan sebelum keberangkatan dalam suatu pelatihan multinasional. Yang keempat adalah Developing Staff Through International Assignment atau pengembangan yang didapat saat pelatihan multinasional. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui apa itu yang dinamakan dengan ekspatriat. Ekspatriat sendiri merupakan seseorang yang tinggal sementara maupun menetap di luar negara di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Dengan kata lain, orang yang berkewarganegaraan asing yang tinggal di suatu negara, biasanya oleh karena suatu tugas ataupun profesional. Lalu, apakah yang disebut dengan ekspatriat perusahaan? Ekspatriat perusahaan merupakan seseorang atau individu yang ditransfer ke luar negara dari negara asalnya untuk dipekerjakan. Sekarang kita akan membahas tentang peran tujuan pelatihan dan pengembangan bagi ekspatriat. Yang pertama, pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan perilaku kerja karyawan di saat ini. Selanjutnya ada komponen of effective pre-departure training program atau komponen-komponen yang diperlukan saat pelatihan sebelum keberangkatan. Yang pertama adanya program pengenalan budaya. Program pengenalan budaya ini dirancang guna bermanfaat untuk membentuk suatu pengenalan budaya negara tuan rumah. Jadi, seorang ekspatriat agar tidak terisolasi dan bisa berbaur dengan lingkungan yang baru di lingkungan negara tuan rumah. Lalu yang kedua ada kunjungan pendahuluan. Kunjungan pendahuluan merupakan suatu teknik untuk memberikan orientasi para karyawan, berfungsi untuk memperkenalkan calon ekspatriat pada konsep bisnis di lokasi tuan rumah. Lalu yang ketiga adanya bantuan praktis. Bantuan praktis merupakan penyedia sumber informasi yang membantu dalam relokasi, dalam bantuan, dan bantuan ini sangat berguna untuk adaptasi ekspatriat bersama keluarganya seperti sekolah dan lain-lain. Lalu yang keempat adanya pelatihan bahasa. Kemampuan untuk berbahasa lain atau berbahasa asing itu dipandang sangat penting untuk menjadi poin ketika merekrut karyawan. Lalu, kemampuan berkomunikasi dengan akurat dan efektif itu dapat menjadi jalan untuk menjual, untuk bernegosiasi, untuk diskusi, dan dapat meningkatkan profitabilitas dalam mengelola transaksi bisnis nantinya. Yang terakhir, adanya pelatihan untuk peran pelatihan, yaitu para ekspatriat sering digunakan karena kurang-kurangnya karyawan terlatih dan cocok dalam lokasi tuan rumah. Oleh karena itu, para ekspatriat menganggap melatih HCN atau Host Country Nation sebagai pengganti mereka. Selanjutnya, yang kita bahas adalah How International Teams Benefit the Multinational atau bagaimana keuntungan yang kita dapatkan ketika kita melakukan pelatihan dan pengembangan. Yang pertama, mengembangkan nilai-nilai bersama, dan yang kedua mendorong inovasi, pembelajaran organisasi, dan transfer pengetahuan. Ketika kita mengikuti pengembangan dan pelatihan multinasional, kita akan lebih banyak mendapat pengetahuan lain dari berbagai pihak dan bisa bertukar pikiran untuk pengembangan inovasi dan pembelajaran lainnya. Yang ketiga, mendorong masukan yang beragam. Dan yang terakhir, memecahkan batas fungsional dan batas nasional.
Lalu selanjutnya ada developing staff through international assignment atau pengembangan yang didapat oleh karyawan ketika kita mengikuti suatu pelatihan. Yang pertama, pengembangan individu. Pengembangan individu ini sebagai individu kita mendapat pengalaman internasional untuk perkembangan karir kita di masa depan. Lalu untuk memiliki pengalaman yang menarik juga di luar perusahaan. Dalam pengembangan organisasi, yang pertama, kita mendapat bekal pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pola pikir global yang lebih luas tentunya. Lalu yang kedua, ekspatriat menjadi agen kontrol langsung dan sosialisasi. Jadi setelah kita membahas 4 submateri mengenai pelatihan dan pengembangan multinasional, kita dapat mengambil suatu kesimpulan. Sebelumnya, mari kita review lagi. Penugasan internasional itu merupakan alat pelatihan dan pengembangan yang sangat penting bagi perusahaan. Para ekspatriat sebagai bagian dari transfer pengetahuan yang sangat berkompeten itu berfungsi untuk berbagi informasi dalam berbagai unit. Lalu mengapa dilakukan pelatihan dan pengembangan sebelum keberangkatan itu? Guna untuk perpindahan dalam bidang lainnya, juga untuk rotasi jabatan yang dapat memunculkan perspektif yang lebih luas. Oleh karena itu, perusahaan multinasional menyediakan pelatihan yang sangat cocok untuk penugasan-penugasan internasional. Hal ini dilakukan dan dicerminkan dengan pertumbuhan terhadap minat dan penyediaan pelatihan sebelum keberangkatan. Gunanya untuk mempersiapkan para ekspatriat dan anggota keluarganya yang nantinya menemani penugasan internasional. Demikian pembahasan mengenai pelatihan dan pengembangan dalam perusahaan multinasional. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.